Beragam versi berkembang di tengah masyarakat mengenai cerita Raden Kian Santang yang merupakan salah satu putra dari Prabu Siliwangi. Dalam satu versi disebutkan, Kian Santang lahir dari rahim Dewi Kumalawangi di Pajajaran pada tahun 1315 Masehi. Dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap. Tidaklah heran jika pada usianya yang masih muda Kian Santang diangkat menjadi Dalam Bogor kedua. Konon Raden Kian Santang juga sakti mandraguna, tubuhnya kebal, tak bisa dilukai senjata jenis apapun. Auranya memancarkan wibawa seorang kesatria dan sorot matanya menggetarkan hati lawan. Diriwayatkan Prabu Kian Santang telah menjelajahi seluruh tanah Pasundan, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya. Padahal pemuda ini ingin sekali melihat darahnya sendiri. Maka pada suatu hari dia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan yang hebat. Untuk memenuhi permintaan putranya, Prabu Siliwangi mengumpulkan para ahli nujum. Dia meminta bantuan pada mereka untuk menunjukkan siapa dan di mana orang sakti yang mampu mengalahkan putranya. Kemudian datang seorang kakek yang bisa menunjukkan orang yang selama ini dicari. Menurut kakek tersebut, orang gagah yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang ada di tanah suci Mekah. Namanya Sayyidina Ali. Aku ingin bertemu dengannya, ungkap Raden Kian Santang. Untuk bisa bertemu dengannya, ada syarat yang harus Raden penuhi, ujar si kakek. Syarat-syarat tersebut adalah harus bersemedi dulu di ujung kulon atau ujung barat Pasundan. Waktu itu Banten masih menjadi daerah Pasundan. Selain itu, Kian Santang harus berganti nama menjadi Galantrang Setra. Dua syarat yang disebutkan tidak menjadi penghalang. Dengan segera Raden Kian Santang memakai nama Galantrang Setra. Setelah itu dia segera pergi ke ujung kulon untuk bersemedi selama 40 hari. Selanjutnya Galantrang Setra pergi ke Mekah. Konon Kian Santang yang telah berganti nama menjadi Galantrang Setra itu pergi ke Mekah dengan ilmu kesaktiannya, sehingga tidak memakan waktu lama untuk sampai di sana. Sesampainya di Arab, beliau langsung mencari Sayyidina Ali. Anda kenal dengan Sayyidina Ali? Tanya Kian Santang pada sosok lelaki tak anggap yang kebetulan berpapasan dengannya. Kenal sekali, jawabnya. Kalau begitu, bisakah kau antar aku ke sana? Bisa, asal kau mengambilkan tongkatku itu. Demi untuk bertemu dengan Ali, Kian Santang menuruti untuk mengambil tongkat yang tertancap di pasir. Tapi alangkah terkejut dia ketika mencoba mencabut tongkat itu. Ia tak berhasil. Bahkan meski dia mengerahkan segala kesaktiannya dan pori-porinya keluar keringat darah. Begitu mengetahui Kian Santang tak mampu mencabut tongkatnya, maka pria itu pun menghampiri tongkatnya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tongkat itu dengan mudah bisa dicabut. Kian Santang keheranan melihat orang itu dengan mudahnya mencabut tongkat tersebut, sedangkan dia sendiri tak mampu mencabutnya. Mantra apa yang kau baca tadi hingga begitu mudah mencabut tongkat itu? Kata Kian Santang. Bisakah kau mengajarkan mantra itu padaku? Tidak bisa, karena kau bukan orang Islam. Ketika dia terbangun dengan jawaban pria itu, seorang yang kebetulan lewat di depan mereka menyapa, Assalamualaikum Sayyidina Ali. Mendengar sapaan itu, kini dia tahu bahwa Sayyidina Ali yang dia cari adalah orang yang sedari dari tadi bersamanya. Begitu menyadari ini, maka keinginan Kian Santang untuk mengadu kesaktian musnah seketika. Bagaimana mungkin aku mampu mengalahkan, sedangkan mengangkat tongkatnya pun aku tak mampu, pikirnya. Singkat cerita, akhirnya Kian Santang masuk agama Islam. Dan setelah beberapa bulan belajar agama Islam, dia berniat untuk kembali ke Pajajaran. Singkat cerita, akhirnya Kian Santang masuk agama Islam. Dan setelah beberapa bulan belajar agama Islam, dia berniat untuk kembali ke Pajajaran guna membujuk ayahnya untuk ikut juga memeluk agama Islam. Sesampainya di Pajajaran, dia segera menghadap ayahandanya.
Dia ceritakan pengalaman di tengah Mekah dan mulai bertemu Sayyidina Ali hingga masuk Islam. Karena itu, dia berharap ayahandanya masuk Islam juga. Tapi sayangnya, ajaran Kian Santang itu tak bersambut dan ayahnya bersikeras untuk tetap memeluk agama Hindu yang sejak lahir dianutnya. Betapa kecewanya Kian Santang begitu mendengar jawaban ayahandanya.